彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xinlan tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengambil nafas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata, sebenarnya, petunjuk mengenai api surgawi yang aku sebutkan ini terkait dengan Pil Tower. Klan aku pernah memegang kursi Elder di Tower Pil. Oleh karena itu, aku juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya. Ke Pil Tower lagi. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Jika Heavenly Flame berada di tangan Pil Tower, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? Pil Tower bukanlah Akademi Jianan. Itu pasti tidak memungkinkan api surgawi jatuh ke tangan orang lain. Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan yang tepat dari Burning Flame Valley, tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas, dia setidaknya tahu bahwa Burning Flame Valley tidak sekuat Menara Pil. Ini karena tidak ada di tanah tetapi dibentuk di bintang-bintang jauh. Teks kuno mencatat bahwa itu api perak akan jatuh dari langit ketika 3000 api terbakar terbentuk, tanah dalam 1000 km akan berubah menjadi debu, hari tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul, dan matahari tidak bisa naik. Karena itu ada di dalam bintang-bintang, di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar mencapai, waktu 3000 api pembakaran bisa ada biasanya sedikit lebih lama daripada yang lain, api surgawi. Oleh karena itu cukup memungkinkan untuk berevolusi. Oleh karena itu, sebagian besar 3000 api pembakaran yang ditemukan milik semacam makhluk alam yang luar biasa cerdas. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, itu sangat sulit untuk ditangkap. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah peringkat tertinggi dari api 1000 ini. Sebaliknya, itu karena Heavenly Flame, semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan spesial. Itu adalah 3000 bintang konstitusi yang legendaris. Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya. Sebagian besar ahli yang bertarung dengan seseorang yang memiliki api 1000 ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mampu. Nama yang tidak biasa ini terutama karena api 1000 ini dapat memungkinkan orang yang memilikinya untuk memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Suqian. Dia tidak tahu banyak tentang Pil Tower. Namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka jelas bukan fraksi biasa. Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hehe, kakak laki-laki Xiao tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika kamu mampu mengantongi api-api 3000, itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk. Pil Tower pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan kamu karena ini. Xinlan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan ketika dia melihat cara Xiao Yan. Ini karena 3000 api menyala, hanya ditemukan oleh Menara Pil tapi tidak ditaklukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitungnya secara terperinci, Pil Tower menemukan api-api 3000 beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, para ahli dari Pil Tower secara alami berusaha untuk menundanya. Namun, semua upaya mereka sia-sia. Sebaliknya, mereka semua berakhir dengan cukup kehilangan ketika dihadapkan dengan pembalasan 3000 Burning Flame.
Oleh karena itu, Menara Pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk menutup 3.000 api pembakaran secara sementara. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, api-api 3.000 itu bukan makhluk biasa. Xin Lan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa. Dalam hal ini, aku harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum. Jujur berbicara, kegembiraan di dalam hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xin Lan. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3.000 api pembakaran, setidaknya, Xiao Yan saat ini memiliki target. Dia tidak perlu secara acak melihat seluruh tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Dataran Tengah. Xin Lan mengangkat sepasang mata transparan besar dan bertanya dengan agak cemas. Izinkan aku menyelesaikan masalah menara penyempurnaan Ki Langit Pembakaran di Akademi Batin terlebih dahulu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk menuju ke Dataran Tengah, sepertinya dia akan dibunuh oleh Elder pertama Suqian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun kamu berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan dapat membiarkan klan kamu untuk memasuki kursi Elder dengan keterampilan alkimia saat ini. Meskipun seorang alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam Pil Tower. Kamu harus sangat jelas tentang hal ini. Suqian di samping memutar bola matanya dan mengingatkan dengan sigap. Hehe, Xin Lan tentu tahu ini. Namun, kakak Xiao yang telah menjadi seorang alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di Menara Pil. Oleh karena itu, Xin Lan memiliki keyakinan padanya. Xin Lan tersenyum canggung saat dia berbicara, menyadari bahwa itu Suqian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi. Suqian memutar matanya ke arah Xin Lan. Tatapannya segera berubah menjadi Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata, aku tahu bahwa kamu memiliki banyak hal di punggung kamu. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan kekuatan kamu dengan cemas. Jujur saja, Central Plains memang tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi utama berkumpul. Jika kamu dapat membuat nama untuk diri sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan kamu. Namun, kamu juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti daerah Black Corner. Kamu harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun Pil Gathering, itu adalah pertemuan paling penting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimia kamu saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah masalah yang mudah. Hati Xiao yang terasa hangat setelah mendengar pengingat Suqian. Dia diam-diam mengangguk. Untuk itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa para alkemis berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan. Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi ditentukan saat kata-kata ini terlintas di dalam hatinya. Mengikuti tekad di hati Xiao Yan, perjuangan di dalam matanya menghilang. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun. Rohnya tergantung tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di dalam sayap tulang? Di mana ada sisa-sisanya? Sementara Xiao Yan mencari sekeliling, kesuraman di sekelilingnya sedikit berfluktuasi. Dengan segera, udara kelabu seperti substansi perlahan menyebar.
Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan. Semangat Xiao Yan samar-samar berbau-bau berdarah padat ketika pilar cahaya berwarna darah muncul. Bau itu dipenuhi dengan kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan menginfeksi orang lain. Setelah hanya melakukan kontak dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh. Perubahan dalam tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang mengisi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara abu-abu. Sebuah roar makhluk jiwa aduk tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu yang telah diperluas, sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya. Mengikuti perubahan di segel tangan Xiao Yan, api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam rohnya. Ini cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi Magical Beast bertabrakan dengan api tak terlihat. Segera, nyala api putih memancarkan suara, "Cici," saat itu naik ketika sebuah jeritan sengsara yang tajam terdengar di ruang mendung ini. Sosok The Magical Beast perlahan-lahan mulai redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga tiba-tiba ini terjadi. Ini buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap jarak tertentu jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Kegembiraan segera melonjak ke atas alisnya. Dia tidak mengharapkan tindakan ini bermanfaat. The Fallen Heart Flame secara langsung dapat membahayakan roh dan substansi ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini berada di antara kategori ini. Dengan demikian, Xiao Yan mungkin memiliki cara untuk membalas. "Hehe, bukankah kamu sangat bahagia sebelumnya? Mengapa kamu tidak datang dan coba sekarang?" Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang tergesa-gesa menjauh. Dia menjentikkan jarinya dan Fallen Heart Flame yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar habis. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan. Kilatan melintas di mata hitam gelapnya sebelum menghilang dengan cepat. Mulut udara yang keruh mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat ia perlahan-lahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak aura yang tersisa. Tubuh awalnya yang agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Suara "puff" segera dipancarkan dari nyala hijau jade setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api melonjak dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiao Yan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Setelah peningkatan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara "cici". Udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu menakutkan dari nyala api teratai glazed. Tidak disangka bahwa itu sisa-sisa aura ini disembunyikan begitu dalam. Jika bukan karena api teratai kaca terasa, itu mungkin akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua. Xiao Yan melirik ke arah udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah segera diuapkan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan menghela napas. Tangan Xiao Yan tidak ragu sedikit pun ketika dia berbicara. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga secara bertahap menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang-tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka berangsur-angsur berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian tersebar ke cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang binatang ajaib dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka dicampur dengan sayap terbang yang akan dibentuk, memperkuat sayap terbang. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatan mereka meningkat. Xiao Yan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang-tulang berwarna perak ini ke dalam api.
Ada bulu, tulang berduri, sayap yang berbentuk acak, DLL. Meskipun barang-barang ini semuanya berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi. Meskipun energi yang terkandung tidak terlalu kuat, itu akan seperti menambahkan sayap ke macan ketika sampai pada apa yang akan dibuat. Xiao Yan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa itu suhu nyala api teratai api mulai berkurang. Penurunan ini tiba-tiba berhenti setelah dikurangi ke tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu karena perlahan-lahan membakar kolam cairan giok.